Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Akil Eskom MM, dosen Perserikatan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Program studi Magister Manajemen. Bertugas sejak tahun 2015 menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi Magister Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Mamuju adalah teori organisasi. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah teori organisasi merupakan mata kuliah inti pada program studi Magister Manajemen yang membahas secara komprehensif perkembangan teori organisasi mulai dari perspektif klasik, neoklasik, modern, hingga kontemporer sebagai landasan dalam menganalisis dinamika organisasi di era global dan digital saat ini. Mata kuliah ini memberikan landasan konseptual dan strategis bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan teori organisasi, menganalisis dinamika organisasi modern, serta merancang solusi yang inovatif terhadap berbagai tantangan organisasi pada era transformasi digital. Dalam implementasi pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, and assessment yang menitikberatkan pada penyampaian materi yang efektif, interaksi akademik yang aktif, serta asesmen yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Berbagai metode pembelajaran diterapkan seperti case-based learning, project-based learning, diskusi ilmiah, critical review, artikel bereputasi, presentasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran. Perkuliahan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Seluruh proses pembelajaran mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun berdasarkan pendekatan Outcome Basic Education. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau kita kenal CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. CPL berikutnya, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi ilmiah sesuai etika akademik, etika bisnis. CPL yang keempat, kemampuan aplikasikan ilmu manajemen dalam menyelesaikan permasalahan organisasi secara berkelanjutan. CPL kelima, kemampuan mengembangkan inovasi dan strategi organisasi yang berorientasi pada berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara CPL ke-6, kemampuan mengintegrasikan teknologi, informasi, dan transformasi digital dalam pengembangan organisasi. Pada CPL ke-9, kemampuan berpikir analitis dalam mengidentifikasi dan merancang penelitian di bidang organisasi dan manajemen. Selaras dengan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK diarahkan agar mahasiswa mampu menganalisis teori organisasi secara kritis berbasis bukti ilmiah, mengevaluasi berbagai permasalahan organisasi yang menggunakan pendekatan manajerial yang berorientasi pada berkelanjutan, merancang strategi dan solusi inovatif, mengintegrasikan transformasi digital dalam pengembangan organisasi, berkomunikasi ilmiah secara profesional, mengembangkan rekomendasi strategis berbasis penelitian, serta menghasilkan karya ilmiah yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen dan praktik organisasi. Bahan kajian mata kuliah meliputi hakikat dan evolusi teori organisasi modern dan kontemporer, desain dan struktur organisasi, budaya dan efektivitas organisasi, kemampuan dan dinamika organisasi, perubahan organisasi dan organizational development, transformasi digital, inovasi organisasi, sociopreneurship, corporate governance, organisasi yang berkelanjutan, analisis organisasi berbasis penelitian, komunikasi ilmiah, dan model organisasi masa depan, serta studi kasus organisasi nasional dan global. Lalu yang terakhir, serta proyek pengembangan organisasi. Nah, melalui proses pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, inovatif, adaptif, dan profesional dalam menganalisis serta
mengembangkan organisasi yang mampu menghadapi tantangan global, transformasi digital, dan tuntutan yang berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran yang telah saya laksanakan pada mata kuliah teori organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Kita akan lanjutkan kuliah kita, kuliah teori organisasi dengan topik Organizational Change and Organizational Development. Alhamdulillah ya, pagi ini kita ketemu lagi setelah pekan sebelumnya kita membahas tentang kepemimpinan dan dinamika organisasi. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, materi pada pertemuan ke-6 ini pada mata kuliah teori organisasi, tentu seperti biasanya saya akan mereview tentang mata kuliah sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Saya ingat Pak. Oke, bisa Bu Fitri. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Seingat kami, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kepemimpinan dan dinamika organisasi. Nah, yang kami dapatkan pada mata kuliah tersebut, kami bisa mengetahui bahwa kepemimpinan itu bagaimana mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan seseorang untuk mau bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi sebuah kepemimpinan itu bukan hanya sekedar jabatan, tetapi juga bagaimana kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan memberi motivasi. Lalu dinamika sosial, organisasi adalah segala sesuatu yang terjadi, proses dinamika yang terjadi dalam sebuah organisasi yang disebabkan oleh bagaimana seseorang di dalamnya, di dalam organisasi tersebut, dan bagaimana pengaruh lingkungan yang ada di dalam. Jadi di sini dinamika organisasi kita bisa mengetahui bagaimana keaktifan sebuah organisasi untuk menghadapi bagaimana perubahan yang ada di sekitar. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri ya sudah memberikan review tentang mata kuliah kita di pertemuan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, sekarang pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang organizational change dan organizational development. Jadi organizational change biasa dikenal dengan perubahan organisasi. Ternyata organisasi juga bisa berubah, dan organizational development bagaimana organisasi itu berkembang dan bertumbuh. Oke, transformasi dari diagnosis menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, mengapa sih organisasi harus berubah? Ya, tentu organisasi modern tidak lagi hidup dalam ruang yang hampa. Status quo-nya adalah memang harus punya risiko dengan kegagalan, itu menurut Barnes 2023. Nah, kita melihat kenapa harus berubah. Yang pertama, disrupsi teknologi, apalagi sekarang digital dan AI Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita harus, organisasi harus berubah, orang-orangnya harus berubah, karena ya perubahan kemajuan teknologi dan AI yang sekarang ini memaksa organisasi memang harus berubah untuk beradaptasi dengan perkembangan itu. Berikutnya, dinamika globalisasi dan perilaku konsumen. Kalau dari perspektif marketingnya memang semakin berubah juga. Tuntutan keberlanjutan, sustainability. Jadi organisasi harus terus berjalan, sementara kalau tidak mengikuti perkembangan kemajuan maka akan sulit beradaptasi dengan kemajuan zaman. Oke, perubahan bukan sekedar reaksi, melainkan akan strategi proaktif membangun dynamic capability demi keunggulan kompetitif jangka panjang. Pertama, perubahan organisasi, proses menggerakkan organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas. Jadi poinnya Bapak Ibu, kenapa organisasi harus berubah? Karena ada perubahan kondisi di masa yang akan datang untuk meningkatkan efektivitas. Jadi tujuannya memang untuk meningkatkan efektivitas. Jadi kenapa kita harus berubah? Karena kita ingin lebih efektif.
poinnya di situ. Berikutnya, usaha sistematis untuk mengubah perilaku perilaku individu maupun sistem agar lebih adaptif terhadap dinamika internal dan eksternal. Nah, kadang-kadang tekanan internal dan eksternal itu akan membuat perubahan harus kita lakukan. Nah, contoh transformasi holistik, perubahan organisasi adalah intervensi ganda mengubah sistem mekanis organisasinya sekaligus perilaku manusianya. Jadi kalau organisasi yang berubah tentu manusianya juga harus ikut berubah, Bapak Ibu ya. The engine of change, faktor pendorong transformasi. Tadi ini adalah faktor eksternal, berikutnya ini adalah faktor internal. Kita anggap ini sebuah mesin dan faktor eksternal kita melihat perkembangan AI dan digitalisasi yang seperti saya sampaikan di slide sebelumnya. Lalu berikutnya globalisasi dan persaingan global, perubahan perilaku pelanggan dan regulasi, krisis geopolitik dan ekonomi. Itu faktor eksternal yang akan memaksa organisasi untuk berubah. Nah, sementara pada faktor internal, restrukturisasi dan strategi bisnis baru. Jadi harus berubah nih, harus berubah struktur nih dan lain sebagainya, maka organisasi harus mengalami perubahan. Pergantian kepemimpinan. Nah, inilah yang sering dialami di organisasi Bapak Ibu ya. Karena tiba-tiba ganti pemimpin, ada regulasi baru nih, ada perubahan baru nih dan lain sebagainya. That's natural. Karena seperti itulah seyogyanya bahwa organisasi ketika pergantian pemimpin, maka tentu akan ada perubahan yang dibawa oleh pemimpin baru. Makanya ini adalah faktor internal pergantian kepemimpinan. Berikutnya, penurunan produktivitas dan tingginya turnover pada organisasi. Jadi Bapak Ibu, kalau di organisasi kita atau organisasi yang lain mengalami penurunan produktivitas, maka wajiblah akan organisasi itu berubah supaya produktivitasnya bisa meningkat, bertahan atau meningkat. Ya. Berikutnya, karena terjadi turnover, banyak karyawan yang keluar dan lain sebagainya, mungkin saja ada yang ingin diperbaiki di organisasi, ada yang ingin dirubah di organisasi, maka memaksa untuk berubah karena kenapa nih karyawan banyak keluar nih, minta keluar dan minta resign dan lain sebagainya. Maka ada yang harus dirubah untuk menanggulangi hal seperti itu. Berikutnya yang terakhir, faktor internal, konflik dan rendahnya motivasi. Ya, faktor internal dan rendahnya motivasi. Jadi di organisasi Bapak Ibu memang karyawan butuh motivasi. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak Ibu tentu sudah mengetahui teori motivasi, bagaimana mendorong karyawan untuk tetap bertahan, supaya tidak turnover, supaya tetap termotivasi untuk bisa efektif, berkinerja dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, tekanan simultan dari kedua sisi ini memaksa organisasi untuk memulai transformasinya yang kita kenal sebagai organizational change. Jadi ada pendorong dari eksternal nih, terus ada faktor dari internal, itulah yang akan membuat organisasi, memaksa organisasi kadang-kadang untuk harus berubah. Karena kalau tidak berubah, maka organisasi akan tertinggal dibanding kompetitor atau yang lain. Jadi memang harus punya trigger seperti trigger eksternal dan internal ini supaya organisasi bisa berubah jauh lebih baik. Oke. Berikutnya, anatomi perubahan organisasi atau organizational change. Pertama, kondisi saat ini, current state, struktur, strategi, teknologi, dan budaya yang existing. Jadi kadang-kadang juga kondisi saat ini atau kebudayaannya dan lain sebagainya membuat perubahan itu terjadi. Katalis transformasi atau usaha sistematis, modifikasi perilaku individu dan sistem agar adaptif. Oke. Berikutnya, di masa depan, peningkatan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan itu akan menjadi target kita untuk merubah organisasi ke depan. Nah, target transformasinya efektif, itu tadi efisiensi operasional, daya saing, kualitas layanan, transformasi digital, dan organisasi adaptif.
Jadi tujuannya kenapa kita harus mengalami perubahan di organisasi, tentu poinnya kita mau organisasi kita jauh lebih baik. Oke. Nah, kita bisa lihat ini, the resistance iceberg, memahami penolakan terhadap perubahan. Terlihat gejala permukaan, kita lihat ketakutan terhadap hal yang tidak pasti dan hilangnya kenyamanan kerja. Gambar yang ada bagian atas ini, akibat kesalahpahaman akibat kurangnya kejelasan informasi. Nah, sementara yang tersembunyi itu yang terlihat tadi, sementara permasalahan yang tersembunyi, loss of power, ancaman terhadap status atau wewenang dan jabatan existing. Atau organizational politik, benturan kepentingan antar kelompok dan kekuasaan di dalam internal organisasi. Berikutnya, organizational culture, benturan dengan nilai lama yang sudah mengakar kuat. Ya. Berikutnya, low trust dan lack of participation, ketidakpercayaan pada pimpinan dan rasa dipaksa tanpa dilibatkan. Ya. Maka penting juga pemimpin melibatkan pegawainya atau karyawannya supaya dia punya work engagement atau employee engagement. Karyawan merasa memiliki organisasi. Karyawan merasa dilibatkan. Maka kalau kita selalu dilibatkan, maka totalitas kita bekerja lebih kuat. Oke, resistensi bukanlah hal negatif yang mutlak, ia adalah umpan balik berharga untuk memperbaiki komunikasi dan kepemimpinan. Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, Pak Ardi silakan. Baik, saya ingin bertanya, Abe, berbicara soal perubahan organisasi yang terjadi masa sekarang itu, di tempat kerja itu banyak perbedaan umur, banyak adanya karyawan yang sulit menerima perubahan. Kayak era sekarang kan AI, kita didorong untuk menguasai AI. Tapi satu sisi, bagaimana pendapat Bapak soal karyawan yang sulit menerima perubahan di tempat kerja? Jadi itu menjadi permasalahan yang besar hari ini. Oke, pertanyaan yang sangat baik dari Pak Ardi. Hal yang biasa terjadi ketika ada perubahan, maka karyawan atau pegawai sulit menerima perubahan itu. Oke? Karena dia sudah terbiasa dengan resisten perubahan, karena sudah terbiasa dengan pola lama yang sebelumnya. Sementara ada pola yang baru yang jauh lebih baik tentunya, tapi karyawan sebelumnya susah menerima. Apalagi tadi contoh kasusnya, case-nya karyawan yang gagap teknologi dan lain sebagainya, maka strategi organisasi sebaiknya melakukan pelatihan, pendampingan sesama rekan kerja, juga harus memberikan share ilmunya. Itulah yang knowledge sharing yang jarang terjadi, atau ada saja oknum-oknum pegawai karyawan yang tidak mau berbagi ilmu dengan rekan kerjanya. Nah, itu penting, harus menjadi perhatian pimpinan untuk melakukan pelatihan. Pelatihan buat apa? Untuk beradaptasi dengan perubahan baru, tentu kehadiran teknologi, AI, aplikasi baru di organisasi, itu harus kita adakan pelatihan. Atau yang paling sederhana, teman kerja, rekan kerja, karyawan dan sebagainya, sesama karyawan yang mengetahui, tentu jangan pelit ilmunya, harus sharing kepada teman-temannya. Untuk apa? Juga untuk membantu kelancaran atau untuk mencapai efektivitas atau kinerja organisasi yang jauh lebih baik. Begitu ya Pak Ardi ya? Iya Pak. Bapak Ibu paham ya? Oke, baik. Bisa lanjut? Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, fondasi klasik menurut Carl Lewins ada 3 step. Step pertama adalah unfreezing, mencairkan. Inilah pertanyaan tadi Pak Ardi, ini sesuatu yang sudah baku nih. Maka kita harus merubah, disebutlah dalam teori unfreezing. Kita mencairkan. Makanya disebut di kulkas itu
Freezer. Yes, freezer untuk membekukan. Kalau unfreezing, kita mencairkan. Nah, di organisasi juga ada istilah seperti itu, membangun kesadaran dan sense of urgency, yaitu mengurangi resistensi awal bahwa status quo sudah tidak memadai. Nah, sesuatu yang sudah baku sebelumnya, sudah freeze, sudah beku, kita harus mengalami perubahan nih. Caranya ya kita unfreezing, kita cairkan istilahnya. Nah, step berikutnya kita change nih, mengubah sesuatu yang sudah cair. Biasanya kan kalau sudah freeze, sudah beku, itu kan agak susah untuk merubah. Jadi kita cairkan dulu. Logika sederhananya seperti itu. Fase implementasi aktif melibatkan pelatihan yang tadi yang saya maksud Pak Ardia dan juga yang lain, teknologi yang baru tentang teknologi yang baru atau aplikasi yang baru untuk diadaptasi ke karyawan atau pegawai, dan restrukturisasi proses bisnis atau mungkin saja ada perubahan struktural pada organisasi. Nah, pada step ketiga kita refreezing atau membekukan kembali. Jadi logikanya seperti itu. Dari sesuatu yang beku kita cairkan untuk merubah bentuk, baru kita bekukan lagi. Jadi contoh kalau tadi bentuknya kotak, kita akan merubah ke segitiga contohnya, maka kita cairkan dulu baru kita merubah bentuk. Nah, institusionalisasi perubahan mengunci rutinitas baru melalui SOP, budaya, dan sistem penghargaan agar tidak kembali ke kebiasaan yang lama. Makanya harus dirubah dulu kalau sudah. Nah, untuk sampai ke sini Bapak Ibu tentu tidak mudah juga ya. Karena seperti yang tadi, waduh, susah nih beradaptasi dengan sistem baru, tugas baru, aplikasi baru. Maka nanti setelah trial and error, try dicoba, ketika sudah pakem, sudah bagus, sudah memahami, barulah di refreezing, dibekukan kembali ya. Jadi kalau belum bagus, belum bisa, maka tidak akan dibekukan, dipatenkanlah sederhananya ya. Oke, berikutnya the straightway of transformation, Qatar X-step model. Ada 8 model. Sense of urgency, membangun rasa mendesak ya. Guiding coalition, membentuk tim penggerak yang kuat. Lalu yang ketiga, strategic vision, menyusun visi dan inisiatif yang jelas. Nah, yang keempat atau fase kedua, kalau tadi fase pertama menciptakan iklim perubahan, lalu yang kedua communication vision, mengomunikasikan visi secara konsisten. Ini tahap kedua tadi nih yang di slide sebelumnya. Remove obstacles, menyingkirkan hambatan struktural dan kultural. Yang keenam, short term wins, menciptakan keberhasilan nyata jangka pendek. Nah, di fase ketiga, implementasi dan berkelanjutan. Sustain acceleration, mengevaluasi dan mempertahankan momentum. Kalau sudah terbiasa nih dengan perubahan, ya, maka nanti mempertahankan momentum. Yang kedelapan, institute change, menanamkan perubahan ke dalam DNA dan budaya organisasi. Kalau sudah oke nih, sudah bisa nih kita bekukan, kita patenkan, jangan dirubah lagi dengan perubahan, maka dilanjutkan nih dengan kita menjadi budaya yang perubahan yang baru. Oke. Berikutnya, membedakan perubahan situasional dari pengembangan sistemik. Pertama, fokus tujuan, menyelesaikan masalah spesifik atau operasional. Lalu, organization development, yang ini perubahan organisasi, yang ini pengembangan. Lalu, meningkatkan efektivitas keseluruhan dan budaya. Pada sifat perubahan, bisa reaktif atau proaktif, seringkali berbatas waktu. Lalu, pada organisasi development, selalu terencana, jangka panjang, dan berkelanjutan. Oke. Pendekatan fokus pada struktur strategi teknologi dan pengembangan organisasi berbasis ilmu perilaku, behavior science. Lalu keterlibatan sering digerakkan secara top and down, dan pengembangan organisasi sangat mengutamakan partisipasi dan kolaborasi anggota. Ya. Oke, pertemuan
berikutnya project brief atau tugas pertemuan ke-6 untuk pertemuan ke-7 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap menerima tugas Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Atau sebelum tugas masih ada pertanyaan enggak? Sebelum kita bacakan tugasnya, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan Bu. Bu Dari- Sani ya? Iya Pak. Iya. Tapi Pak, dari penjelasan Bapak tentang perubahan organisasi, yang ingin saya tanyakan apa yang kita lakukan dalam menghadapi sebagai karyawan, dalam menghadapi transformasi digital, apa yang perlu kita persiapkan Oke. sebagai karyawan Pak? Oke, baik. Sebagai karyawan untuk mengantisipasi perubahan organisasi atau transformasi digital, tentu karyawan harus berubah. Berubah dalam artian ketika organisasi memberikan fasilitas pelatihan untuk mengenai perubahan organisasi, pelatihan untuk belajar aplikasi atau digitalisasi apapun itu untuk mengembangkan kompetensi karyawan, maka karyawan harus mengikuti itu. Jangan merasa bahwa metode yang lalu yang digunakan berhasil belum tentu bisa digunakan di saat ini dengan hasil yang sama. Maka tentu karena ada perubahan faktor tadi internal eksternal, maka karyawan harus mempersiapkan diri juga, harus sadar untuk terus berubah, terus belajar, terus mengikuti pelatihan dan lain sebagainya untuk mempersiapkan perubahan itu sendiri. Gitu ya Bu? Iya Pak. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu seolah-olah menjadi konsultan organization development. Nanti Bapak Ibu pilih entitas atau tentukan organisasi yang nyata, perusahaan, rumah sakit, BUMN, UMKM, kampus yang mendesak untuk berubah. Oke, paham ya? Poin berikutnya, diagnosis masalah, identifikasi akar masalah menggunakan metode diagnosis yang valid. Rancangan strategi arsitektur gunakan model Lewin atau Kotter, 8 step tadi yang ada materinya sebagai kerangka implementasi. Berikutnya pilih alat intervensi, toolkit, usulkan intervensi organization development yang spesifik, yang selaras dengan diagnosisnya. Oke. Berikutnya rencana evaluasi, tetapkan indikator keberhasilan dan strategi pelembagaan institusional. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke. Semoga di pertemuan berikutnya kita jauh lebih semangat dan lebih bahagia. Baru saja Bapak Ibu menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-6 mata kuliah teori organisasi, program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pembelajaran yang saya terapkan. Itu pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori organisasi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analisis kolaboratif, inovatif, serta berbasis penelitian untuk menjawab berbagai tantangan organisasi di era transformasi digital saat ini. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran berbasis outcome based education atau OB yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian pemaparan PDD UKTPT saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas penyelenggaraan program sertifikasi dosen segenap tim asesor Serdos, pimpinan Universitas Muhammadiyah Mamuju, Direktur Program Studi Magister Manajemen, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa yang telah mendukung terlaksananya proses pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.